Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 2 tahun 2022 Universitas Negeri Yogyakarta. Perkenalkan, nama saya Nopriyadi. Saya mengajar sebagai guru mata pelajaran sosiologi di SMA Negeri 1 Belimbing, sekaligus juga saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Yogyakarta. Pada hari ini, hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja proses pembelajaran secara luring di SMA Negeri 1 Belimbing, kelas 10-1. Dengan materi pokok pembelajaran yaitu metode kualitatif dan kuantitatif. Jelasnya, berikut video pembelajaran yang saya akan laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kegiatan pembelajaran di kemudian hari saya lebih baik lagi. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMA Negeri 1 Belimbing merupakan sekolah yang terakreditasi A yang terletak di Jalan Pahlawan, Kampung 1, Desa Teluk Gubuk, Kecamatan Belimbing, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Visi SMA Negeri 1 Belimbing berprestasi, berakhlak mulia, dan berwawasan lingkungan. Misi, menyelenggarakan proses pembelajaran yang bermutu. Membiasakan 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Meningkatkan pengamalan agama sesuai keyakinan masing-masing. Menumbuhkan budaya sekolah sehat dan peduli terhadap lingkungan. SMA Negeri 1 Belimbing mempunyai fasilitas yang memadai. Ruang kepala sekolah, ruang wakil kepala sekolah, ruang tata usaha, ruang guru, ruang BK, ruang OSIS, ruang kesehatan, ruang kelas, perpustakaan, lab kimia, lab biologi, lab fisika, lab komputer, dan masjid. Jadi, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, sebelum kita belajar, coba cek dulu. Kursinya, ada belum lurus belum? Baca dulu kursinya. Nah, siapa ini? Belajar kita tuh biar masuk, karena harus siap kalau seluruhnya dari pakar, dari apa? Meja-meja harus lurus, misalnya kan. Nah, sini kan ada yang belum lurus, harus dulu ini. Itu juga diurusi. Itu kita awal pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Coba kelas ready, mungkin doa. Baiklah kawan-kawan, sebelum kita memulai materi pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sikap. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asmiana, Atia, Dela, Devi, dia sakit. Untuk hari ini ada siswa atau teman-teman kalian
ada 2 siswa yang tidak hadir, yang sakit, dan ada 2 siswa yang izin. Ya. Oleh sakit mudah-mudahan sembuh ya. SMA Negeri 1 Blimbing berprestasi, berahlak mulia, berwawasan lingkungan. Metode kualitatif dan kuantitatif, Bapak pengen tahu apa yang dipelajari dari minggu kemarin? Ada yang tahu nggak? Tentang apa kemarin? Tentang apa? Jadi minggu kemarin kita belajar tentang metode penelitian. Membahas materi ini, tujuan Bapak, tujuan pembelajaran ini, anak-anak bisa dalam yang pertama tahu dulu apa itu kualitatif. Terus yang kedua, bagaimana anak bisa menganalisis suatu bentuk masalah yang akan diambil melalui metode belajar. Yang ketiga nanti dalam penerapan kamu bisa menjelaskan, mendiskusikan, serta mempresentasikan apa-apa yang menjadi faktor dalam penelitian kualitatif dan kuantitatif. Itu ada 2 metode. Yang pertama itu metode kualitatif, yang kedua metode kuantitatif. Nah, sekarang Bapak pengen tahu, kira-kira menurut kamu baik, apakah yang dimaksud dengan metode penelitian kualitatif? Oke, silakan. Kualitatif adalah informasi yang dibentuk deskriptif dan tidak bisa diukur dengan angka. Oke, dalam pengambilan data atau pengumpulan data, berarti kamu itu hanya menulis kan? Menulis kan bentuknya angka, itu ya. Secara sederhana itu. Yang kedua, apa itu metode kuantitatif? Oke, coba terang. Apa itu metode kuantitatif? Kuantitatif adalah berlandaskan filsafat positivistik. Jadi angka. Yang dipresentasikan dalam satu tabel, diagram, dan statistik. Nah, berarti ini beda kan? Beda. Karakteristik metode penelitian kualitatif. Apa karakteristiknya? Kira-kira tahu? Kualitatif dan kuantitatif. Contoh saya. Ada yang gitu ya. Nah, kalau kita pengamatan dalam metode kualitatif atau kuantitatif, kalau dia pakai metode kualitatif, dia cuma hitungan berapa detik ikannya. Nah, itu ya kualitatif. Oke, paham ya? Atau data. Yang kedua, coba. Mempengaruhi individu untuk bertindak. Oke, di sini lebih kepada perilakunya, fakta sosial yang di dalam. Kalau kita masalah masyarakat, masalah kemiskinan, dilihat dari keseluruhan dari faktor apa yang menyebabkan kemiskinan itu. Muncul teori baru. Namanya kalau di dalam sosiologi itu namanya kumulatif. Dia tidak dapat teori yang baru, tapi teori ini diuji, benar tak? Misal kamu. Nah, yang pertama, kan belum diuji ya? Belum diuji. Yang kedua apa? Leo. Tidak ada dengan dalam agama. Iya, agamanya kurang dalam memahami agama atau penerapan. Nah, ada dari 14 sampai 15. Nah, kamu lembaga angket di umur itu jangan kamu.
Kita sudah menyaksikan suatu video, ya kan? Coba kalian analisis atau kalian tanggapi suatu video tadi yang kalian tonton. Apa sih isi dari video? Oke, coba sekarang. Menurut penelitian kualitatif yang saya lihat tadi, ada seorang remaja yang bersepeda di keadaan pandemi dan dilakukan hal-hal remaja karena tidak ada kegiatan. Sedangkan penelitian metode kuantitatif itu bisa dilihat dari tujuan. Tujuan dari bersepeda itu tersebut bisa kita lihat itu seperti membakar kalori. Yang kedua meningkatkan metabolisme dan memanfaatkan waktu luang. Ini ada tugas berbentuk LKPD. Apa yang kalian lihat? Lembar kerja peserta. Amati. Sini apa kasih link webnya. Nanti kalian kerjakan dalam pengertian ini berkelompok. Dia bentuk 4 kelompok secara acak. Acak kalian kerjakan ke sini. Oke, Bapak bentuk dulu ya kelompoknya. Jadi, Pak tunjuk ya dulu. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Pindah tempat masing-masing. Bapak sudah terbagi. Ini Bapak kasih lembaran kerjanya. Tolong kalian kerjakan, kalian analisis berdasarkan perintah dari RKPD. Oke? Dan kelompok. Oke. Coba. Silakan. Kalau kita kamu jawab, kamu cari webnya apa yang cerita sini, apa dari sini, kamu jawab 2, 3, 4. Kamu jawab 3 jawab. Bentar ya. Go, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami berasal dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Tera. Perkenalkan, nama saya Muhammad Indonesia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan. Perkenalkan, nama saya Alfira Mukrisni. Oke, langsung saja. Yang menjawab nomor 1 yaitu M. Hendriansa dengan soal apakah fenomena dan permasalahan di atas dapat dikaji melalui penelitian sosial? Jelaskan alasannya dengan berdasarkan pada pengertian penelitian sosial. Oke, baiklah saya akan menjawab nomor 1 dengan soal apakah fenomena dan permasalahan di atas dapat dikaji melalui penelitian sosial? Jawabannya adalah bisa menjadi objek penelitian karena menunjukkan bahwa sebuah tindakan atau perilaku remaja yang salah pergaulan dan melakukan interaksi sesama masyarakat dan lingkungan dan juga suatu hal yang sangat menjadi bahasan di remaja-remaja yaitu rokok. Soal yang kedua yang akan dijawab oleh saudari
saudara kami Muhammad Farhan. Soalnya, berdasarkan uraian fenomena dan permasalahan sosial di atas, fenomena apa saja yang menurut Anda menarik untuk diteliti? Menurut kami, fenomena yang menarik adalah masa remaja di mana ada perubahan emosi, minat, pola perilaku, dan rokok membuat remaja menjadi salah pergaulan, bisa merusak organ-organ dalam tubuh, meracuni otak, dan juga gangguan pernapasan. Soal yang ketiga yang akan dibacakan oleh saudari kami, Autira, dengan soal menurut kelompok kalian, metode penelitian sosial apa yang sesuai meneliti fenomena dan permasalahan sosial di atas? Jelaskan alasannya dengan berdasarkan pada karakteristik metode penelitian sosial yang ada tangkap. Baiklah, saya akan menjawab soal nomor 3. Kualitatif karena bentuk tanggapan atau cerita dari awal hingga mendapatkan solusinya. Dan juga bersifat induktif dan objektif berupa dari data yang benar. Oke, itulah hasil diskusi kami. Apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Oke, silakan. Siapa nama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Linda dari kelompok 4. Saya akan bertanya kepada kelompok 2. Pertanyaannya, bagaimana penyelesaian dalam kelompok bagi kaum pelajar? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyelesaian. Oke, baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari saudari Lica Rosalinda. Menurut penelitian kami yang sudah kami baca dan kami teliti, di sana ada yang pertama yaitu mendekatkan diri kepada Tuhan menurut agamanya masing-masing. Mengapa demikian? Karena ketika seseorang mendekatkan dirinya kepada Tuhan atau menurut agamanya masing-masing ya, nah dia akan mengetahui apa itu yang benar dan apa yang itu yang salah. Nah, dari semua itu kita bisa menyimpulkan bahwa hal yang baik dan benar itu dalam agama kita akan tertulis dan akan dijelaskan menurut agama-agama itu sendiri. Yang kedua, yaitu berpikir positif. Kalau orang berpikir positif, dia tidak akan pernah merokok. Kenapa? Karena merokok itu bisa merusak organ-organ tubuh, seperti merusak organ pernapasan kita. Sekian, terima kasih. Oke. Jelas? Terima kasih. Tepuk tangan untuk dari tanya tadi. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup ya? Oke, betul. Sekarang. Oke, sekian diskusi kami pada hari ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 1. Green Puspakan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stop. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membacakan hasil diskusi kami. Saya Lica Rosalinda. Saya Asmiana. Saya Reni. Saya Mila Turati. Baiklah, untuk jawaban yang pertama. Sebelumnya saya akan membacakan soalnya terlebih dahulu. 1. Apakah fenomena dan permasalahan di atas dapat dikaji melalui penelitian sosial? Jelaskan alasannya dengan berdasarkan pada pengertian penelitian sosial. Kepada saudari Asmiana, kami persilakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 1. Iya, alasannya karena penelitian sosial adalah metode yang digunakan untuk mempelajari orang dan masyarakat, sehingga mereka dapat merancang produk atau jasa yang memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat. Kebutuhan, fenomena dan permasalahan di atas berdasarkan titik tersebut tentang hiburan berdasarkan metode kualitatif ada 3 produk hiburan unggulan Korea Selatan yaitu film, K-drama, dan musik pop. Berdasarkan metode kuantitatif dapat
dilihat dari tujuannya. Salah satunya menghilangkan stres. Sekian, terima kasih. Baiklah, untuk soal yang kedua akan dijawab oleh Mila Purwati. Soalnya, berdasarkan uraian fenomena dan permasalahan sosial di atas, fenomena apa saja yang menurut Anda menarik untuk diteliti? Kepada Saudari Mila Purwati, kami persilakan. Fenomena atau kejadian yang menurut kami menarik untuk diteliti yaitu kenapa masyarakat Korea Selatan meyakini hiburan berupa drama, film maupun musik pop. Hipotesis kami berupa masyarakat Korea Selatan meluangkan waktunya untuk hiburan dengan tujuan menghilangkan stres dan memanfaatkan waktu luang. Untuk soal nomor 3, menurut kelompok kalian, metode penelitian sosial apa yang sesuai untuk meneliti fenomena dan permasalahan sosial di atas? Jelaskan alasannya dengan berdasarkan pada karakteristik metode penelitian sosial yang Anda anggap sesuai. Kepada Saudari Reni Anggreni, kami persilakan. Baiklah, saya akan menjawab soal nomor 3. Menurut kelompok kami, metode yang sesuai dengan meneliti fenomena dan permasalahan di atas tersebut adalah metode kualitatif. Alasannya karena metode kualitatif dalam bentuk cerita yang membahas keseluruhan tentang permasalahan tersebut. Sekian. Baiklah, itu adalah hasil dari diskusi kami. Kepada kelompok lain, apakah ada yang ingin bertanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 4. Pertanyaannya, coba Anda jelaskan bagaimana fenomena gaya anak-anak atau kaum remaja dilihat dari gaya hidup dari Korea. Bisa Anda ulangi sekali? Coba Anda jelaskan bagaimana fenomena gaya anak-anak atau kaum remaja dilihat dari gaya hidup dari Korea. Fenomena atau gaya anak-anak atau remaja yang hidup di Korea Selatan. Yang pertama itu gaya hidupnya. Sering melakukan perayaan besar, hari tahun baru, berupa perayaan bulan purnama kedua. Yang kedua itu Chuseok atau perayaan bulan purnama ke-8. Yang ketiga itu masyarakat Korea sering memasak kimchi. Dan untuk komunikasinya lebih sering menggunakan bahasa tubuh. Sekian dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk kelompok Pak. Kelompok 4 sudah maju, sekarang kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami berasal dari kelompok 3 ingin mempresentasikan. Perkenalkan, nama saya Linda Puspitasari. Nama saya Vicky Revelina Putri. Perkenalkan, nama saya Ibu Noelia. Perkenalkan, nama saya Indah Mariana. Baiklah, langsung saja kami akan menjawab soal-soal tersebut. 1. Apakah fenomena dan permasalahan di atas dapat dikaji melalui penelitian sosial? Jelaskan alasannya dengan berdasarkan pada pengertian penelitian sosial yang akan dibacakan oleh Saudari Vicky Revalina Putri. 1. Hasil supervisi Pusat Penelitian Perkembangan Ristek Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI menyebutkan 54% dari 1.829 responden di kota di Indonesia kurang paham isu-isu yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pertanyaan nomor 2. Berdasarkan uraian fenomena dan permasalahan sosial di atas, fenomena apa saja yang menurut Anda menarik untuk diteliti? Yang akan dibacakan oleh Saudari Nikmatul Khairia. Pertanyaan Masyarakat kurang mempelajari ilmu teknologi, kurangnya pemahaman dan pemanfaatan teknologi. Ilmu pengetahuan iptek kurang mengakibatkan lambat dalam proses pemanfaatan. Pertanyaan nomor 3.
Menurut kelompok kalian, metode penelitian sosial apa yang sesuai untuk meneliti fenomena dan permasalahan sosial di atas? Jelaskan alasannya dengan berdasarkan pada karakteristik metode penelitian sosial yang Anda anggap sesuai. Yang akan dibacakan oleh Saudari Ina Febrian. Persentase masyarakat Indonesia masih kurang dalam hal teknologi 10%. Belum memanfaatkan iptek dengan baik dan benar, sehingga sumber daya manusia masyarakat belum terlalu baik dikarenakan banyak faktor yang terjadi hambatannya. Baiklah, untuk teman-teman, siapa yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Dara Puspitasari dari kelompok 2. Saya ingin bertanya, coba jelaskan menurut kelompok 3 bagaimana menyelesaikan bentuk-bentuk hambatan dalam penyelesaian iptek. Ya, silakan. Jawab. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Bella. Faktor hambatan perkembangan iptek. 1. Hambatan budaya berkaitan perbedaan persepsi dan sudut pandang. 2. Sikap tradisional yang berprasangka buruk pada inovasi baru. 3. Etnosentris, yaitu sikap memuliakan budaya sendiri secara berlebihan dan menganggap rendahnya budaya orang asing. 4. Rendahnya etos kerja. Contoh dari rendahnya etos kerja, yaitu sikap pasrah pada nasib, kurang disiplin dan tidak mandiri. Hambatan untuk perkembangannya. Apakah anda sudah jelas? Baiklah, itulah presentasi dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelompok 3. Sekarang terakhir ya, kelompok terakhir ya. Kelompok 2. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mendeskripsikan tentang pernikahan dini. Soal nomor 1 yaitu apakah fenomena dan pembahasan di atas terdapat dikaji melalui penelitian sosial yang akan dijawab oleh Hayatul Nur. Pernikahan dini bisa dikaji karena pernikahan di bawah umur sangatlah berpengaruh untuk masa depan. Sering terjadi di masyarakat dan harus diteliti. Soal nomor 2 yaitu berdasarkan uraian fenomena dan permasalahan sosial di atas. Fenomena apa saja yang menurut kalian menarik untuk diteliti yang akan dijawab oleh Atia Tribentia. Pernikahan ini sangat berpengaruh untuk masa depan karena suatu hari nanti kehidupan akan kekurangan ekonomi dikarenakan belum mempunyai pekerjaan yang tepat dan belum mempunyai bekal ilmu yang cukup. Soal yang terakhir yaitu menurut kelompok kalian metode penelitian sosial apa yang sesuai untuk meneliti fenomena dan permasalahan sosial di atas? Jelaskan alasannya dengan berdasarkan pada karakteristik metode penelitian sosial yang Anda anggap sesuai yang akan dijawab oleh Saudari Dwi Fitriana. Kualitatif, karena di dalam artikel tersebut kita harus menjelaskan dampak negatif dari pernikahan dini. Baiklah, kepada teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya memberikan pertanyaan kepada kelompok 2. Coba jelaskan menurut Anda agar tidak terjadinya pernikahan dini. Oke, ada solusi agar tidak terjadi pernikahan dini. Apa kira-kira? Nah, yang pertama yaitu
menyediakan pendidikan formal yang memadai. 2. Pentingnya sosialisasi tentang pendidikan sains. 3. Memperdayakan masyarakat agar lebih paham bahayanya pernikahan dini. Baiklah, apakah sudah jelas? Baiklah, itulah presentasi dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya. Tadi dari kelompok 1, kelompok 2, 3, 4 sudah mempresentasikan hasil dari diskusinya berkaitan tadi macam-macam artikel ya yang dibahas tadi ya. Dari Korea sudah macam mana bentuk kebudayaan Korea yang menjamur di Indonesia. Yang kedua tadi artikel tentang merokok. Jadi kaum remaja sekarang merokok kan. Yang ketiga tadi masalah pernikahan dini tadi kan, Yang ketiga tadi masalah yang keempat masalah gaptek. Jadi masa tadi masih belum paham atau belum mahir dalam penggunaan teknologi. Nah, mungkin dari sini nanti anak-anak bisa mengambil suatu kesimpulan lah, kita simpulkan bahwa memahami atau menggali informasi melalui metode kualitatif dan kuantitatif. Nanti kalian bisa ya, udah bisa lah semuanya ya. Jadi kalian tadi kalian amati menggunakan metode yang mana yang tepat dalam pengamatan, pengambilan apa yang teliti sehingga dapat memberikan informasi atau data yang lebih akurat atau valid. Amati menggunakan metode yang mana yang tepat dalam pengamatan, pengambilan apa yang teliti sehingga dapat memberikan informasi atau data yang lebih akurat atau valid. Ya kan? Oke. Nah, nanti ini bentuk penilaian melalui aplikasi yang namanya Sekolah Pergaulan Remaja SMAI Jakarta. Betul. Kosong sini. Oke, jadi tadi kita sudah menggunakan pengambilan atau penilaian melalui soal yang diberikan melalui aplikasi yang bernama Word. Nah, nanti hasil dari asesmen nanti Bapak kasihkan tahu kalian ya hasilnya berapa. Nanti ada kalau memang belum sampai KKM atau belum maksimal hasilnya, nanti ada pengayaan atau remedial ya. Nah, Pak rasa kalau lihat dari tadi keliling kayaknya tidak ada yang remedial, mungkin nanti pengayaan. Oke, pause. Nah, ini kita sudah belajar tentang materi kualitatif dan kuantitatif. Kita kalian menyimpulkan hasil belajar kita hari ini. Kira-kira
materi apa yang kita pelajari dan bagaimana untuk kedepannya kita sebagai siswa dalam memberikan atau mengeksplor apa itu metode kualitatif dan kuantitatif. Untuk itu coba sekalian siapa yang bisa menyimpulkan untuk materi pelajaran hari ini. Ya silakan Vera. Baiklah, saya akan memberikan kesimpulan pada pelajaran hari ini. Yang pertama, kita mempelajari tentang metode kualitatif. Metode kualitatif adalah penelitian dengan data yang dinyatakan dengan bentuk tanggapan dan perasaan serta opini. Sedangkan metode kuantitatif adalah penelitian yang menggali fenomena sosial yang kemudian menghasilkan data berupa angka. Dan biasanya angka-angka dianalisis dan menggunakan metode statistik. Oke, ada instrumen dalam pengumpulan data. Jadi kita hari ini belajar tentang metode. Untuk kedepannya kita belajar bagaimana teknik pengumpulan data. Ada 3 cara teknik pengumpulan data. Yang pertama observasi, partisipasi, wawancara atau interview, sama pengamatan secara langsung. Oke, ya. Dari sini adakah yang mau ditanyakan? Rasa cukup ya sebenarnya. Oke, kita bertemu minggu depan. Pak akhiri hari ini. Semoga apa pelajaran kita hari ini bisa kita manfaatkan ataupun dapat memberikan suatu materi yang bisa bermanfaat untuk kalian walaupun hanya sedikit, ya kan? Karena Bapak rasa pelajaran hari ini merupakan hal yang penting ya untuk minimal kita tahu apa itu metode penelitian sosial. Oke, sebelum Pak akhiri pelajaran ini kita berdoa dulu ya. Doa semoga apa yang menjadi kita belajar ini menjadi bermanfaat. Oke, itu ketua kelas tolong memimpin doa. Stop dulu. Ya, kita sudah belajar tentang ini tadi, materi yang sudah kita pelajari. Bapak kira sampai itu dulu pelajaran kita. Harapkan kalian bisa mengerti apa yang Bapak sampaikan sehingga muncul manfaat-manfaat yang akan kalian dapatkan. Untuk mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, coba kalian berdoa semoga ada manfaat dalam pelajaran ini. Coba kelas untuk memimpin doa. Bapak silakan. Baiklah kawan-kawanku, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, sebaiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa, mulai. Sikap. Risalah.